94.7 FM MG Radio Network, More Than Just News. Kembali bersama saya Jati Safitri dalam program Suara Plus 62. MG listeners, salah satu acara dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-52 Media Indonesia adalah Festival Pesona Kopi Agroforestry 2022 dengan tema Petani, Kopi, dan Konservasi. Acara ini adalah kerjasama Media Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Ada apa saja yang menarik di acara ini? Sudah hadir di studio MG Radio Network, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Insinyur Erna Rosdiana. Selamat siang, Bu Erna. Siang. Ya. Selamat siang, Mbak Jati. Selamat siang. Bu Erna, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk hadir di studio MG Radio Network. Mungkin boleh diceritakan Bu Erna, apa latar belakang dilaksanakannya Festival Pesona Kopi Agroforestry ini, Bu? Ya, saya kira Festival Kopi tahun ini itu merupakan festival yang berbeda ya. Karena kita sudah 2 tahun ini tidak melakukan festival. Nah, kebetulan tahun ini bersamaan dengan Media Indonesia berulang tahun, kita melakukan kolaborasi dengan Media Indonesia. Latar belakangnya tentu saja dari kebijakan perhutanan sosial itu sendiri, sebuah kebijakan pemerataan ekonomi ya, di mana pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi gap atau ketimpangan tentang lahan, kesempatan usaha dan kesempatan bekerja ya, artinya untuk mengurangi pengangguran. Nah, ini maka perhutanan sosial itu dijadikan sebagai program prioritas ya. Oke, baik. Nah, untuk itu capaiannya sampai akhir 2021 itu sudah mencapai sekitar 4.901.778 hektar area hutan yang sudah diberikan kepada rakyat ya. Dan itu sebanyak sekitar 1.049.215 kepala keluarga. Artinya dalam satu keluarga itu ada 5 orang, berarti sudah mencapai kepada 5 sampai 6 juta manusia atau warga Indonesia. Dan sebanyak 7.479 unit SK yang sudah dikeluarkan oleh KLHK. Ini merupakan data yang besar dan ini maksudnya ini bagaimana ini bisa mengkomunikasikan ya para pelaku-pelaku perhutanan sosial, maka setiap 2 tahun sekali diadakan festival. Nah, karena COVID kemarin 2 tahun kami tidak bisa melakukan, tahun inilah alhamdulillah pada awal tahun ini bersamaan dengan Media Indonesia ulang tahun ke-52 maka diadakanlah kita festival ini dengan ikonnya adalah Kopi Agroforestry. Kopi Agroforestry. Nah, mungkin bicara soal Kopi Agroforestry ini, tujuannya dilaksanakan festival ini apa, Bu? Ya, tentu saja kita ingin mempromosikan kopi Indonesia yang khas ya di seluruh Indonesia. Kita punya kopi di mana kopi ini bisa ditanam di hutan ya. Jadi kita memang pemasok kopi keempat di dunia dan ternyata kopi Indonesia ini mempunyai karakteristik yang spesial ya, dibandingkan dengan Brasil, kemudian Vietnam dan Kolombia yang di atasnya itu mereka kopinya dari kebun. Kalau kita itu kebun di dalam hutan. Kebun di dalam hutan. Oke. Jadinya agroforestry. Agroforestry. Oke. Jadi itu penamaan agroforestry itu maksudnya itu ya, Bu ya. Kalau di Indonesia kopi itu ditanam di kebun tapi di dalam hutan. Di dalam hutan. Jadi di bawah naungan pohon-pohon. Sehingga rasanya itu punya khas. Jadi kalau di bawah pohon lengkeng atau pohon rambutan itu rasanya beda gitu. Oh, apakah ada lengkengnya atau ada rambutannya? Ada kombinasi? Di bawah pohon nangka ada, di bawah pohon buah-buahan atau mungkin di bawah pohon-pohon yang berbeda itu makin berbeda ya. Itu jadi dipengaruhi oleh kondisi hutan di sekitarnya. Oke, jadi itu keunikan kopi Indonesia ya. Iya, dan itu sangat diakui di
dunia di dunia. juga. Ya. Baik. Dan untuk festival ini sendiri, Ibu, waktu dan tempat pelaksanaannya di mana, Ibu, dan kapan? Festival akan dilaksanakan di Manggalawana Bakti, di Gedung Pusat Kehutanan, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Itu pada tanggal 25 sampai 27 Januari 2022. Oke, baik. Pekan depan ini persis ya, Bu ya. Sudah minggu ditunggu-tunggu depan. nih acaranya. Ya, ini udah mulai. Apa saja, Bu, acara yang akan dilaksanakan yang paling menarik yang untuk masyarakat tahu nih, Bu, untuk minggu depan ini? Ya, acara yang pertama tentu saja adalah pameran kopi itu sendiri. Ya. Jadi kita akan pamerkan semua kopi Nusantara dari Sabang sampai Merauke, akan kita hadirkan dari pelaku-pelaku perhutanan sosial. Ya. Kemudian juga kita akan ada talk show untuk bincang-bincang ya soal kopi agroforestry gitu. Dengan siapa itu, Bu? Dengan para petaninya sendiri. Langsung dengan para langsung dengan petaninya. para petaninya, dengan para penjual kopinya, dengan pemilik, dengan kafe-kafenya gitu. Dengan kafenya langsung ya. Para milenial pelaku usaha ya, Bu ya. Iya, dengan user-usernya juga penikmat kopinya. Penikmat kopi yang setia dengan kopi Indonesia ya, Bu. Kemudian juga ada seller meet buyer, jadi kita ketemukan dengan pembeli. Kemudian ada aneka seminar. Nah, kalau seminar ini agak serius tentang perhutanan sosial, itu akan dikupas juga. Kemudian juga ada banyak yang lainnya. Ada pelatihan dan kompetisi barista, dan kemudian ada eksibisi kopi roasting, ya. Kemudian ada cicip kopi kopi unik perhutanan sosial. Cicip kopi ini kayaknya yang paling dinanti ya buat penikmat kopi ini. Ya, kemudian banyak lomba-lomba juga yang akan dilakukan di sana nanti. Ya. Baik, Bu Erna, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Ini masih banyak yang ingin diketahui oleh masyarakat tentang Festival Kopi Agroforestry, tapi sesaat lagi ya, Bu ya. Kami akan kembali seusai jeda, tetap di 94.7 FM MG Radio Network, More Than Just News. 94.7 FM MG Radio Network, More Than Just News. 94.7 FM MG Radio Network, More Than Just News. Kembali bersama saya Jati Safitri dalam program Suara Plus 62. Kami masih berbincang tentang Festival Pesona Kopi Agroforestry 2022 dengan tema Petani, Kopi, dan Konservasi. Dan di studio MG Radio Network sudah hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Insinyur Erna Rosdiana. Bu Erna, kita lanjutkan perbincangan kita tadi ya, Bu ya. Jadi di festival ini siapa saja, Bu, yang bisa ikut dan bagaimana caranya supaya mereka bisa berpartisipasi, Bu? Ya, yang pertama memang diutamakan untuk kelompok masyarakat yang memang sudah melakukan usaha-usaha di bidang kopi ya. Baik itu adalah para petani maupun juga para pembeli, juga para pengolah kopinya, termasuk para barista dan pelaku-pelaku usaha kafe juga kopi, terutama startup. Startup yang di bidang kopi sekarang banyak sekali menjamur ya, Bu ya. Tapi nanti juga akan dihadiri oleh para pendamping masyarakat, juga para pendukung-pendukungnya perhutanan sosial dari berbagai lembaga gitu ya, dan juga nanti ada dengan pemerintah daerah dan kementerian dan lembaga terkait. Jadi nanti akan kumpul bersama gitu ya, untuk saling menyemangati, dan ya mudah-mudahan lah ini walaupun COVID kita bisa kendalikan karena memang ada keterbatasan nih. Omikron makin meningkat gitu ya. Kasusnya semakin meningkat saat ini. Nah, saat ini kita akan lebih ketat lagi nanti dengan protokol kesehatannya. Ya, dan semangatnya tadi mengumpulkan semua stakeholders kopi gitu ya, Bu ya. Nah, itu sebenarnya semangat dan pesan dalam acara ini yang ingin disampaikan apa, Bu? Pesannya adalah bahwa ekonomi kita akan bangkit ya, dengan berbagai macam produk perhutanan sosial. Salah satunya adalah kopi agroforestry ini. Kemudian juga pesan keduanya adalah kolaborasi itu menjadi sangat penting untuk mendukung perekonomian kita, juga membangkitkan semangat
anak muda untuk mau juga masuk ke dunia pertanian dan kehutanan. Ya, wah semangatnya ini yang harus kita tularkan ke semua anak muda ya saat Ya. ini. Baik, Ibu kan dari Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Nah ini salah satu proyeknya tentang dukungan pada industri kopi di tanah air. Apa saja Bu program yang bisa di-share untuk teman-teman muda saat ini? Ya, baik. Perhutanan sosial itu kan sebetulnya sebuah program yang mulai dari mendistribusikan lahan hutan ya dalam bentuk akses legal selama 35 tahun hak kelola, bukan hak milik, berbeda ya dengan sertifikasi tanah. Tapi kalau ini adalah hak kelola 35 tahun dapat diperpanjang kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Nah, para petani-petani ini yang tidak punya lahan akan menjadi punya lahan. Nah, itu adalah program pertama bagaimana lahan bisa diberikan kepada petani-petani yang tidak punya lahan gitu ya, lahan sempit tapi mereka memang akan melakukan pertanian itu sendiri. Itu program pertama. Yang kedua adalah bagaimana petani-petani ini kita dukung setelah mendapatkan akses legal itu oleh para pihak terkait ya, agar mereka mampu mengelola lahan itu dengan baik, tetap pada prinsip-prinsip kelestarian hutan, tetapi juga perekonomian, terutama entrepreneurship-nya ini. Kita bagaimana dorong mereka bisa memproduksi produk-produk yang berkualitas, dan kemudian produk-produk ini akan menjadi produk-produk yang bisa dibeli oleh pelaku-pelaku usaha lanjutannya, atau petani itu sendiri akan juga bermetamorfose ya. Karena sekarang petani punya anaknya juga ingin punya kafe misalnya, itu bisa gitu. Ingin anaknya jadi barista juga bisa. Tapi kita juga memang mendidik anak-anak petani bisa tetap menjadi petani juga gitu ya. Karena kalau tidak ada petani nggak akan ada kopinya, nggak ada makanan. Nanti penerusnya siapa ya Bu ya? Penerusnya siapa? Nah, itu yang kedua. Jadi pengembangan usahanya, kemudian juga ada pendampingan terhadap petani itu. Jadi petani itu didampingi, dan pendampingan ini juga sedang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait ya. Jadi bukan hanya kehutanan saja. Nanti akan menjadi program bersama dan juga dengan pemerintah daerah tentu saja. Dan saya kira yang terakhir, kadang-kadang kalau udah urusan kawasan hutan, apalagi hutan negara, ini ada konflik-konfliknya, kita juga ada mediasi penyelesaian konfliknya. Jadi kira-kira ada 4 lah, kira-kira ada 4 bidang tadi dan proyek utama ya. Proyek utama itu. Ya. Baik, dan saya juga dengar nih Ibu sering ke lapangan, langsung turun nih ke kebun-kebun kopi di hutan sosial. Ada cerita nggak Bu, apa yang berkesan, atau mungkin ada cerita yang unik nggak bisa Ibu bagi di sini? Ya, unik. Terutama saya itu sebetulnya dapat inspirasi ketika anak saya itu lulus sekolah teknik, tapi dia kayaknya tidak minat di teknik. Dia malah senangnya karena dia suka main. Dia bilang pengen buka kedai kopi. Akhirnya dia belajarlah ke Garut ya, kemudian ke Bandung Selatan untuk melihat menjadi barista ceritanya. Untuk menjadi barista. Belajar. Tapi di sana ternyata yang diajarkan di sana bukan menjadi barista. Yang pertama mereka diajari masuk hutan dulu. Masuk hutan, terus ini pulang dari training singkat itu, dia pulang, dia bilang kepada saya, Mama, tahu nggak mengapa kopi ini enak gitu, nikmat? Saya bilang, ya nggak tahu, ya bukan karena baristanya mah. Terus gitu. Karena siapa? Karena petaninya. Dia bilang gitu. Saya bilang, bisa begitu, itu gimana ya? Karena selama ini kan kita, jadi barista keren gitu ya. Terus jadi barista tuh kayaknya hebat deh, bisa nyeduh kopi gitu dan keren gitu. Tetapi ternyata kopi yang dibuat barista itu juga sangat tergantung dari kopinya yang diseduh itu. Dan yang bahan baku utamanya ya, kopinya ya. Nah, kopinya ini juga kenapa kopi bisa enak atau tidak enak? Bagaimana si petani itu mengelola lahannya?
mulai pembibitan sampai dia mulai dari benihnya sampai pembibitan sampai dia metiknya. Metik ceri merah saja. Jadi kalau beberapa tempat itu metik bisa sampai diambil begitu saja ya. Semuanya diambil begitu ya. Karena memang ada tengkulak-tengkulak yang sudah beli duluan. Jadi yang penting kejar kuantitas. Ambil semua yang merah, yang hijau dipanen semua ya. Tetapi ternyata yang dilakukan di Bandung Selatan dengan Garut dalam petani paguyuban Sunda Hejo itu petik merah saja. Artinya yang dipetik merah, dan itu juga cara metiknya mesti hati-hati, jangan melukai tangkainya. Nggak boleh melukai tangkainya. Iya, kalau tangkainya terluka maka produksi tahun depannya itu akan menurun. Terganggu ya, jadi menurun. Kenapa menurun? Karena energi dia akan lebih banyak dipakai untuk merecovery dari tangkai tadi yang luka. Oleh karena itu menarik ya. Oleh karena itu ketika merah saja kualitasnya juga bagus. Udah gitu juga bagaimana mengolahnya itu juga punya proses yang sedemikian rupa, misalnya tidak dijemur di tanah, itu harus ada ini. Nah, itu bagaimana petani menanam, bagaimana petani memanen, dan bagaimana petani mengolah sehingga menjadi bean green bean, itulah yang menyebabkan enak tidaknya. Jadi samping bagaimana roastingnya juga itu kan selera ya, ada yang dark, ada yang light gitu, itu tergantung selera. Wah, menarik ini. Bisa belajar satu SKS nih ya buat belajar tentang bagaimana mengelola kopi ya Bu ya. Iya, betul. Jadi memang ada proses yang begitu panjang, melibatkan dari petani sampai nanti ketika dijual di kafe kan kita taunya hanya udah jadi gitu ya, rasanya seperti ini, ternyata itu panjang sekali ya Bu ya. Ada cerita di balik itu. Iya. Nah, mungkin Bu Erna juga kan karena anaknya juga buka kafe ya sekarang ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu, apa sih Bu suka dukanya atau mungkin kesulitannya ketika pengen membuat satu brand kopi tertentu misalnya. Boleh diceritakan Bu untuk inspirasi anak muda nih. Iya, sebenarnya yang tahu persis anak saya nih kalau nanti cerita mungkin nanti akan hadir juga dia di festival, dia bisa menceritakannya lebih jelas. Tapi yang saya amati memang gak gampang ya, tidak gampang. Apalagi ketika dia itu membuka tahun 2019 ya, dan baru 1 tahun buka, tahun kedua langsung pandemi. Itu memang betul-betul tantangan berat ya. Itu kemudian berikutnya masih terus berlangsung sampai 2021, tapi alhamdulillah bisa bertahan. Bertahan karena apa ya? Karena dibuat enjoy saja, dan yang paling menarik sekarang adalah memang tempat anak saya itu menjadi tempat pembelajaran anak-anak untuk menjadi pengusaha lah gitu, entrepreneurship di bidang perkopian, terutama kedai. Jadi bagaimana manajemen kafe, bagaimana keuangan, bagaimana membuat produksi dan seterusnya, itu mereka belajar bersama. Jadi anak saya membuka program magang. Jadi program magang untuk anak-anak mahasiswa atau yang sudah lulus mahasiswa atau lulus SMA tapi belum jadi mahasiswa, atau yang lulus dari kuliah belum kerja, itu bisa ikut. Dan banyak juga mahasiswa. Ternyata mahasiswa sekarang juga ketika dia magang gitu, bekerja, itu punya nilai plus dari sekolahnya, dari kampusnya. Ketika magang ya Bu ketika magang dalam konteks entrepreneurship. Jadi ada program seperti itu. Nah, sehingga jadi rame lah mereka berkumpul di sana gitu. Menyenangkan sekali. Dan memang berat sih, tapi terus berjalan, bisa bertahan. Ya, sangat inspiratif Bu. Nah, apa mungkin ini yang terakhir ya ingin Ibu sampaikan, pesan Ibu tentang kopi Indonesia terutama untuk anak-anak muda Indonesia yang mendengarkan siaran ini Bu. Ya, saya kira kita harus mengenal Indonesia ini lebih dekat ya. Salah satu adalah produk kita adalah kopi ya. Tetapi juga kita dulu sangat jaya dengan rempah-rempah
dan Ya. rempah-rempah ini sangat banyak dihasilkan oleh perhutanan sosial. Ya. Jadi dari perhutanan sosial itu banyak sekali produk-produk yang bisa menjadi sarana bisnis untuk anak-anak muda. Ya. Dan sekarang cara bisnis kan bisa online ya. Ya, Seperti betul. yang anak saya lakukan juga, itu bagaimana mempromosikan lewat media sosial, lewat semua bentuk digitalisasi Digital media gitu ya. ya. Nah, Ya. jadi digital marketnya itu yang memang diperkuat. Nah, oleh karena itu saya kepada anak-anak muda, ayo berkolaborasi dengan perhutanan sosial. Yes. Yuk, kita banyak sekali profesi yang bisa dijalankan melalui perhutanan sosial, bisa menjadi petaninya, Ya. petani entrepreneur sekarang ke depan dengan diberikan akses legal lahan yang cukup luas. Masing-masing bisa sampai 2 hektar kalau di Jawa ya. Tapi kalau di luar Jawa bisa 15 hektar. Bisa sampai 15 hektar. Iya, Wow. itu Ya, bisa ya. jadi petani entrepreneur kan. Iya, betul, Ya. betul, Bu. Kemudian nanti juga bisa menjadi pengolahnya atau Ya. bisa penjualnya, bisa macam-macamnya, bisa penelitinya, semua bisa. Jadi Ya. maksud saya di sini berbagai profesi kita ajak untuk yuk kita lihat potensi perhutanan sosial sekarang sudah mencapai 4,9 juta hektar dan kita akan dorong sampai 12,7 juta hektar. Yes, Ini luar adalah biasa. kesempatan yang sangat luar biasa Ya. dan mudah-mudahan cita-citanya untuk memberikan kontribusi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia, terutama adalah bagaimana ekonomi kita ini membumi menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Ya. Saya kira Amin, amin. perhutanan sosial bisa menyediakan itu dan tinggal kitanya nih, kitanya. Ya, betul. Dan saya himbau anak-anak muda karena anak-anak muda lah yang punya pikiran-pikiran ke depan itu ya di anak-anak muda. Ya. Kalau kami-kami ini kan sudah lewat, tinggal menghantarkan. Iya, betul. Begitu. Tinggal kita share informasi yang Ya. menarik ini ke anak-anak muda Indonesia ya Bu ya, Ya. supaya mereka semangat untuk mengembangkan agroforestry juga dan Iya. dengan perhutanan sosial. Tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Erna juga, mudah-mudahan makin banyak anak muda yang mau agroforestry ya Bu ya. Tadi sudah diajak kolaborasi nih Ya, sama karena ada KLHK. juga wisatanya. Oh iya betul, ada wisatanya dengan juga. kopi ada wisatanya, dengan banyak hal itu akan sangat dekat dengan pariwisata. Oleh karena itu kerjasama kami dengan Kementerian Pariwisata juga terus dilakukan dengan Kementerian Desa dan banyak kementerian lain juga. Ya. Baik, sangat inspiring sekali Bu Erna. Terima kasih banyak Ibu Erna Rosdiana, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK. Terima kasih sudah hadir di studio MG Radio Network Bu, dan semoga sehat selalu ya Bu ya. Ya, terima kasih Baik, juga. selamat sore. Jati, ya.